Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang menyertakan Bunda Maria untuk memuji dan bersyukur kepada Bapa. Pada sekitar Hari Raya Maria diangkat ke surga ini, kita diajak untuk bersyukur bersama Bunda Maria yang diangkat ke surga, berarti ikut dimuliakan. Ikut dimuliakan bersama Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit menyelamatkan kita. Dalam iman Kristiani, dalam iman Katolik sungguh dipahami dan diyakini Tuhan Yesus yang mulia yang bangkit dari wafatnya pasti mengikut sertakan Bunda Maria, ibunya. Dan Bunda Maria setelah sebagai manusia meninggal, dia langsung diangkat ke surga dengan seluruh jiwa raganya, berkat Kristus putranya yang adalah Tuhan dan Penyelamat. Dahulu ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia turun dari surga sebagai Allah Putra yang turun, Sang Firman menjadi manusia, ada di rahim Bunda Maria. Pada waktu itu Tuhan mengambil kodrat manusiawi melalui Maria. Dalam arti tertentu, Maria berjasa memberikan kemanusiaan itu kepada Sang Firman, Sang Sabda, Sang Putra, sehingga dia menjadi manusia. Dan kini setelah Yesus Kristus Tuhan kita wafat dan bangkit, dan ketika tiba saatnya Bunda Maria harus meninggal, setelah meninggal dia langsung diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya. Di situ Kristus yang membuat Maria seperti itu, diangkat ke surga dengan seluruh jiwa raganya. Di dalam Injil yang digunakan pada Hari Raya Maria diangkat ke surga, digunakan teks Lukas, dan terutama adalah pujian Maria kepada Allah dengan Magnificat. Magnificat di dalam Injil diungkapkan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Magnificat adalah kata pertama di dalam terjemahan bahasa Latin untuk teks ini. Padahal kata Magnificat itu berarti apa? Berarti suatu pujian. Pujian dan syukur. Padahal Ekaristi yang berasal dari kata Yunani Eucharistia berarti pujian dan syukur. Maka sebenarnya Maria sudah mendahului kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas tindakannya, tindakan Allah yang telah menyelamatkan umatnya, yang telah berjanji sejak perjanjian lama dan kini dipenuhi pada diri Yesus Kristus yang pada waktu itu sedang dikandungnya. Dan Maria memuji dan bersyukur kepada Allah
karena tindakan Allah, yaitu Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus putranya, tinggal di antara kita dan menyelamatkan kita. Dan dengan Magnificat ini diungkapkan bahwa Maria telah mendahului kita dalam bersyukur, sebab ketika kita Ekaristi kita pun merayakan pujian dan syukur. Maka Santo Yohanes Paulus II menyebut bahwa Magnificat itu kunci untuk memasuki Ekaristi. Maka hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga sungguh-sungguh sebenarnya merupakan syukur atas Ekaristi. Kalau kita sekarang adorasi, tidak lain adalah mengucap syukur, memuji Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang sakramennya, yang tubuhnya dalam rupa roti ada di hadapan kita. Itulah tubuh Tuhan yang pernah dikandung oleh Bunda Maria, tetapi kemudian wafat dan bangkit dan mulia, dan kini berkenan hadir dalam rupa roti, agar kita bisa memandangnya. Seperti Maria pernah memandang bahkan hidup bersama Yesus di Nazaret, mengandungnya selama 9 bulan, sehingga kedekatan hati antara Bunda Maria dan Yesus Kristus pasti tak terkatakan lagi, karena pasti. Maka kita mohon pada adorasi ini supaya Bunda Maria, yang adalah juga Bunda Gereja, Bunda kita semua, mengikut sertakan kita untuk memuji Tuhan Yesus. Dan dengan memuji Tuhan Yesus kita pun memuji Allah Bapa dalam Roh Kudus. Kita mohon apa yang telah dialami Bunda Maria yang diangkat ke surga mulia juga dialami oleh semua orang yang kita kasih yang telah meninggal, diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam kemuliaan abadinya di surga. Dan itu menjadi arah tujuan hidup kita pada waktunya nanti. Semoga perayaan ini, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, meneguhkan iman kita dan membuat kita terus rajin beradorasi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.